Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada video kali ini Bapak coba akan menjelaskan tentang materi matematika peminatan kelas 10 tentang persamaan eksponen. Tapi sebelum kita mulai, mohon dukungan Sobat Denpasar Mengajar untuk like, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng dari channel Denpasar Mengajar. Terima kasih. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, untuk persamaan eksponen Bapak akan coba ulas beberapa bentuk persamaan eksponen ya. Jadi kita langsung saja mulai ya. Nah, yang pertama nih, bentuk 1 ya. Bentuk 1. Nah, bentuk 1 nanti begini. A pangkat Fx ya, itu sama dengan A pangkat K ya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat A, di mana A itu lebih dari 0 dan A juga tidak boleh sama dengan 1 ya. Ini bentuk yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang pertama ini ya, maka penyelesaiannya nanti adalah Fx-nya itu sama dengan K, gitu ya. Fx-nya sama dengan K. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak kasih contoh aja ya. Nah, contoh ya. Contoh, misalnya gini ya. Oke, yang pertama dulu Pak kasih contoh. 3 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 27. Nah, perhatikan Sobat Denpasar Mengajar, soal yang pertama ini ternyata bilangan pokoknya belum sama ya. Nah, langkah pertama kita harus menyamakan dulu bilangan pokok ini ya, bilangan pokok. Nah, ini 27-nya kita bisa jadikan bilangan pokoknya 3 ya. Jadi bentuknya seperti ini jadinya. 3 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, di sini bentuk dari soal yang pertama ini sudah sama dengan bentuk yang pertama ini ya. Maka ya, untuk menyelesaikannya ya, kita tinggal menyamakan pangkatnya. Jadi X tambah 1 itu akan sama dengan 3. Jadi pangkatnya ini kita samakan dengan ini ya. Jadi X tambah 1 sama dengan 3. Oke, kita selesaikan ya. Nah, 1 ini kita bawa ke belakang ya, kita bawa ke belakang. Ini jadinya X sama dengan 3 dikurangi 1 ya. Nah, maka apa? X-nya sama dengan 2 ya. Jadi dapat penyelesaian X sama dengan 2. Nah, itu contoh soal yang pertama. Nah, biar lebih jelas, Bapak kasih contoh soal yang kedua ya. Yang kedua ya. Yang kedua misalnya gini. 9 pangkat 2X tambah 1 itu sama dengan ya 27. Nah, ini juga kita harus menyamakan bilangan pokok dulu ya. 9 dengan 27 itu bilangan pokoknya kita bisa samakan dengan bilangan pokok 3 ya. Jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatin 2X tambah 1 ya. Kemudian 27-nya itu adalah 3 pangkat 3 ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri kita pakai sifat eksponen.
Kalau pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi kita kalikan ini ya pangkatnya ya. Jadi 3-nya jadi pangkat berapa sekarang? 4x tambah 2. Terus yang di sebelah kanan tetap 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokok udah sama dan yang kedua ini sudah kita jadikan bentuk yang pertama. Maka kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan fx sama dengan k ya. Jadi fx-nya ini, k-nya ini ya. Jadi 4x tambah 2 itu sama dengan 3. Oke, kita selesaikan ya. Nah, langkah pertama 2-nya kita bawa ke kanan dulu ya. 4x-nya sama dengan apa? 3 kurang 2 ya. Nah, ini jadi 4x sama dengan 1. Maka nilai x-nya adalah 1/4. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu bentuk persamaan eksponen yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua ya. Jadi, nah ini bentuk yang kedua. Bentuk 2. Oke. Jadi bentuk yang kedua nanti gini. A pangkat fx itu sama dengan 1 ya. Ya, tetap diingat bahwa gini, A itu tetap lebih besar dari 0 dan A juga tidak boleh sama dengan 1 ya. Itu syarat ya. Nah, ini kalau kita rubah bentuknya dulu ya. Ini biar bilangan pokoknya sama, maka ini sebenarnya bentuknya seperti ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat 0 gitu ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat 0. Maka penyelesaiannya akan menjadi gini. Fx-nya itu sama dengan 0. Oke? Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, biar lebih jelas, contoh ya, Pak kasih ya. Contoh misalnya gini. 2 pangkat x kuadrat min 1 itu sama dengan 1 gitu misalnya ya. Nah, untuk menyelesaikan ini bilangan pokok harus kita jadikan sama dulu ya. Nah, 1 ini kita rubah ya. 2 pangkat x kuadrat min 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, maka di sini fx-nya itu nanti sama dengan 0 ya. Oke, maka fx-nya adalah x kuadrat kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, Sobat Denpasar Mengajar, coba perhatikan di sini. Ini ada persamaan kuadrat ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, berarti kita harus faktorkan dulu ya. Jadi kita faktorkan. Untuk faktor ini nanti ada yang seperti ini ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi faktornya apa? Faktornya di sini adalah A min B kali A plus B ya. Jadi itu faktornya. Jadi kalau bingung kita rubah dulu nih. Ini jadi X kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini jadi apa? A-nya adalah X, B-nya adalah 1. Maka faktor yang di sini itu akan menjadi X min 1 ya. X plus 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sudah kita faktorkan, kita cari nilai X-nya sekarang. Yang pertama, X dikurangi 1 itu sama dengan 0. Maka X-nya adalah 1. Nah, yang kedua, X tambah 1 itu sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1. Jadi ada 2X di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 1. Ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu untuk bentuk persamaan eksponen yang kedua. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak lanjutkan ke bentuk yang ketiga ya. Oke, Bapak tulis dulu ya, bentuk yang ketiga. Bentuk 3 ya, itu bentuknya nanti gini.
A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx ya. Tetap ya, syaratnya A itu lebih dari 0, A itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Tetap syaratnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada bentuk yang begini, oke, penyelesaiannya ya Sobat Denpasar mengajar, penyelesaiannya adalah di sini fx itu harus sama dengan gx ya. Jadi pangkatnya harus sama. Oke. Untuk lebih jelasnya ini Bapak akan kasih beberapa contoh nih ya. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama misalnya ya. Contoh yang pertama misalnya gini. 2 pangkat 2x min 1 ya. Itu sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Oke. Nah, ini contoh yang sederhana nih ya. Dalam contoh yang pertama ini bilangan pokoknya sudah sama, jadi nggak usah dirubah lagi ya. Cukup apa? Cukup ini langsung selesaikan ya. Jadi cukup kita menyelesaikan fx sama dengan gx ya. Fx nya di sini adalah 2x min 1, gx nya adalah x tambah 1 ya. Maka di sini penyelesaiannya ya, 2x min 1 itu sama dengan x tambah 1 ya. Oke. Nah, kita kumpulkan x-nya ya. Nah, kita kumpulkan di kiri aja. X ini kita bawa ke kiri jadi min x ya. Sama dengan 1. Nah, min 1-nya kita bawa ke kanan jadi apa? Jadi plus 1 ya. Oke, 2x kurang x itu jadinya x sama dengan 1 tambah 1 jadinya 2. Oke, Sobat Denpasar mengajar, itu contoh soal yang pertama ya. Sebentar kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, Bapak kasih contoh yang kedua ya, tentang bentuk yang ketiga ini ya. Nah, contoh yang kedua begini. Akar dari 9 pangkat 2x tambah 1 ya, sama dengan 27 pangkat x min 5 ya. Nah, ini langkah pertama kita harus menyamakan bilangan pokoknya dulu ya. Oke, Bapak bertahap aja ya. Nah, ini dulu nah, akarnya dulu lah kita selesaikan. Jadi kalau ada akar, ini kan akar pangkat 2 ya, berarti pangkatnya kan setengah. Maka yang di kiri kita bisa rubah gini dulu, 9 pangkat 2x tambah 1 per 2 ya. Jadi kan kali setengah ya, kali setengah berarti dia jadi per 2, pangkatnya isi per 2. Terus yang di sini, oke Pak, biarin dulu ya, ntar biar sama-sama ya. 27 pangkat x min 5. Nah, langkah kedua kita rubah 9 dengan 27-nya ya. Nah, 9 itu jadi 3 pangkat 2. Nah, dipangkatin 2x tambah 1 per 2 ya. Oke. Kemudian 27-nya itu jadi apa? 3 pangkat 3 dipangkatin x dikurangi 5. Nah, pangkat dipangkatin itu berarti dikali ya. Nah, kalau ini kita kali ya, kita coret aja ya, ini dengan ini ya. Maka di kiri akan menjadi 3 pangkat 2x tambah 1. Yang di kanan itu jadinya 3 pangkat 3x min 15. Oke? Nah, di sini sudah bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menyelesaikan dengan ini. Fx sama dengan gx. Oke? Jadi di sini maka fx-nya apa? 2x tambah 1, berarti 2x tambah 1. Gx-nya apa? 3x min 15. Jadi 3x min 15. Nah, kemudian kita kumpulkan aja x-nya ya. Di kiri misalnya kita kumpulkan, jadi 2x. Nah, 3x-nya bawa ke kiri, jadi apa? Min 3x. Ini sama dengan, ini jadi min 15. Nah, satunya kita bawa ke kanan, itu jadi min 1. Ya, ini jadi 2x kurang 3x jadinya min x ya. Min x.
di sini jadinya apa? Min 15 kurang 1 itu jadi min 16. Nah, di sini ada min X, di sini ada min 1. Ya oke, kita kaliin aja dengan min 1 ya. Maka di sini jadinya X sama dengan berapa? 16. Oke, sobat Denpasar mengajar, itu contoh soal yang kedua. Oke, Bapak lanjutkan ya. Contoh soal yang ketiga dari bentuk yang ketiga. Oke, ini contohnya misalnya gini. 3 pangkat 2X tambah 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat X tambah 5. Oke, nah di sini sudah jadi ya sebenarnya ya, yang di kiri ya, tinggal yang di kanan nih kita rubah bilangan pokoknya. Oke, step by step ya. Nah ini Bapak tulis saja dulu 3 pangkat 2X tambah 3. Nah sekarang ini ada akar pangkat 3 ya. Berarti kalau ada akar pangkat 3 itu berarti pangkatnya 1/3. Maka yang di kanan kita bisa rubah jadi gini, 27 pangkat X tambah 5/3 ya. Jadi dia kan jadi 1/3. Jadi pangkatnya nanti 1/3. Jadi X tambah 5 itu per 3 gitu ya. Terus yang berikutnya 27-nya kita rubah menjadi bilangan pokok 3. Maka di sini jadi 3 pangkat 2X tambah 3 ini sama dengan berapa? 3 pangkat 3. Oke, dipangkatin ini X tambah 5/3. Nah pangkat kalau dipangkatin ya itu harus dikali ya, kita jadikan kali ya. Maka ini kita kalikan, ini bisa hilang ya. Oke, bentuknya akan jadi seperti ini. 3 pangkat 2X tambah 3 itu sama dengan apa? 3 pangkat X tambah 5 ya. Jadi soal yang ketiga ini sekarang bentuknya sudah mirip dengan bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Maka kita tinggal menyelesaikan dengan apa? Fx sama dengan Gx ya. Oke, ini kita selesaikan ya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x plus 3. Gx-nya x tambah 5 ya. Jadi 2x tambah 3 itu sama dengan X tambah 5. Oke. Nah, oke kita selesaikan ya. Kita kumpulkan X-nya ya. Ini 2X, X-nya bawa ke kiri jadi min X. Di sini tetap 5, 3-nya bawa ke kanan itu jadi min 3. 2X kurang X itu jadi X. 5 kurang 3 itu jadi 2. Oke. Itu pembahasan soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ya. Soal yang keempat dari bentuk yang ketiga ya. Oke, soalnya gini. Akar 2 dipangkatin 6x kurang 4 sama dengan 1/4 pangkat x kurang 9. Nah ini ada akar 2 nih. Akar 2. Oke, kita rubah dulu bentuknya ya. Ini akar 2 ini kita rubah jadi gini, 2 pangkat setengah ya. Nanti dipangkatin 6x kurang 4. Nah ini sama dengan, nah ini ada 1/4. Nah ingat konsep ya, konsep atau sifat ya. Sifatnya misalnya 1 pangkat 1 per A pangkat N. Oke, ini 1/A pangkat N. Kalau kita mau jadikan pembilang, ini jadinya nanti A pangkat min N. Oke? Oke, Bapak mainkan di sini ya. Ini kalau 1/4, oke, 1/4 itu kan sama dengan berapa? 1 per, ya, kita jadikan bilangan pokok 2 ya. Ini jadi 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 kalau dirubah itu menjadi 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2. Oke, Bapak langsung rubah ya. Ini jadi 2 pangkat min 2 dipangkatin X kurang 9 ya. Oke, sifat eksponen lagi.
pangkat dipangkatin, maka pangkatnya dikali. Maka di kiri itu menjadi 2 pangkat. Setengah kali 6x itu jadinya 3x. Dikurang setengah kali 4 itu jadinya 2 ya. Oke. Terus di kanan, nah 2 min 2 kali x itu jadinya min 2x. Min 2 kali min 9 itu jadinya plus 18 ya. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk yang sama dengan bentuk yang ketiga ini ya. Bentuk ketiga ini. Nah, penyelesaian kita tinggal apa? Ini fx sama dengan gx ya. Oke, di sini maka di sini 3x kurang 2 ya, 3x kurang 2 itu sama dengan min 2x tambah 18 ya. Oke, kita kumpulin x-nya ya. Kita kumpulin x-nya jadi 3x. Ini min 2x dibawa ke kiri jadi apa? Plus 2x ya. Ini sama dengan 18. Terus min 2 kita bawa ke kanan itu jadi plus 2 ya. Nah ini 3x tambah 2x itu jadi berapa? 5x. 18 tambah 2 itu jadinya 20. Sehingga x-nya itu jadinya 20 per 5 gitu ya. Maka x sama dengan 4 ya. Jadi itu pembahasan soal yang keempat. Oke, lanjut ke soal yang kelima ya. Jadi 1 per 25 itu dipangkatin x min 2,5 sama dengan akar dari 625 dibagi 5 pangkat 2x 5 pangkat 2 kurang x. Nah, biar nggak bingung ya, Bapak pecah satu-satu ya. Pecah satu-satu aja biar nggak bingung ya. Oke, yang pertama misalnya ya, ini Bapak garis dulu dah. Pak pecah, ini jadi 1 per 25 ya. 25 itu Bapak pecah menjadi 1 per ya, ini ubah ya maksudnya ya, 5 pangkat 2 kan gitu ya. Jadi ingat konsep yang tadi. Konsep yang tadi itu kalau kita ingin penyebut menjadi pembilang, maka pangkat 2 ini jadi negatif ya. Ini jadinya 5 pangkat min 2 ya. Oke? 5 pangkat min 2. Oke, Pak tulis di sini jadinya. Jadi 1 per 25 ini itu jadinya 5 pangkat min 2 dipangkatin x dikurangi 2,5. Oke, udah jadi 1 ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Oke, yang kedua. Jadi Bapak cari dulu yang di dalam akar aja ya. 625 itu ya dibagi 5 pangkat 2 kurang x. Nah, oke. Bapak ubah dulu yang di atas. 625 itu ya. 625 itu jadinya berapa? 5 pangkat ya. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 dikurangi x ya. Nah, ingat sifat eksponen. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya dikurang. Berarti ini kita bisa rubah jadi bentuk begini. 5 pangkat 4 dikurangi. Nah, hati-hati di sini. Bapak kurang aja dulu ya. Ini 2 min x ya. Jadi pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Maka di sini jadi apa? 5 pangkat 4 kurang 2 tambah x. Jadi 5 pangkat 4 kurang 2 itu kan 2 ya. 2 tambah x ya. Jadi kita sudah dapat yang di dalam akar itu 5 pangkat 2 tambah x. Oke, Bapak bawa ke sini aja. Jadi akar 5 pangkat 2 tambah x. Ya. Oke. Nah, di sini ada akar ya. Kita rubah dulu lah. Ini kita bisa kaliin ya, yang di kiri kita bisa kaliin, yang di kanan kita rubah bentuknya lagi.
Ini jadinya 5 pangkat min 2 kali X jadi min 2X. Min 2 kali min 2 setengah itu jadi plus 5 ya. Oke, min 2X tambah 5. Nah yang di kanan kita bisa ubah dulu ya. Ini 5 pangkat 2 ya, atau ke atas dikit ya. Ini jadi 2 tambah X per 2 ya, karena akar itu pangkatnya setengah. Oke. Nah, bentuk yang terakhir ini sudah sesuai dengan bentuk yang ketiga ini. Maka penyelesaian kita adalah fx sama dengan gx ya. Jadi kita selesaikan ya. Fx-nya adalah min 2x plus 5. Jadi min 2x tambah 5. Gx-nya adalah ini 2 tambah x per 2 ya. 2 tambah x per 2. Oke. Nah, untuk menghilangkan penyebut, jadi semuanya kita kalikan aja dulu dengan 2 ya. Kali 2 ya. Oke, kali 2. Jadi biar hilang penyebutnya ya. Nah ini kali 2 jadi min 2x kali 2 itu jadinya min 4x. 5 kali 2 jadi plus 10. Nah di sini jadinya 2 tambah x ya. 2 tambah x. Oke. Nah sekarang kita kumpulkan x-nya. Min 4x kurang x sama dengan ya 2, jadi 10 bawa ke kanan itu jadi min 10. Ini jadinya min 5x sama dengan min 8 ya. Maka x-nya itu adalah min 8 per min 5. Jadi nilai x adalah 8 per 5. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu pembahasan soal yang ke-5. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-6 ya, dari bentuk ketiga ini ya. Nah, soalnya begini. Akar dari 1 per 3 pangkat min 2x tambah 2 sama dengan 81. Nah, biar nggak bingung, Pak selesaikan dulu yang dalam akar ya. Oke, dalam akar Pak selesaikan dulu nih. Dalam akar jadi 1 per 3 pangkat min 2x tambah 2. Nah, Bapak ingin biar dia jadi pembilang aja. Maka pangkatnya kita kasih negatif kan gitu kan? Ya, atau jadikan negatif, dinegatifkan gitu ya. Nah, ini nanti jadinya 3 pangkat min. Oke, biar nggak salah kita kurung dulu ya pangkatnya. Min 2x tambah 2 ya. Jadinya apa? Ini jadinya 3 pangkat 2x kurang 2. Oke? Jadi yang dalam kurung itu jadi dalam akar maksudnya itu jadinya 3 pangkat 2x min 2. Oke, Bapak bawa ke sini ya. Akar 3 pangkat 2x min 2. Nah, 81 itu kita rubah menjadi bilangan pokok 3. Jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Oke, nah ini ada akar nih yang di kiri. Kalau ada akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 itu ya. Jadi dirubah menjadi pangkat setengah. Maka di sini jadi apa? 3 pangkat 2x min 2 dibagi 2 ya. Sama dengan 3 pangkat 4. Nah, yang di kiri kita bisa sederhanakan ya pangkatnya ya. Itu jadi 3 pangkat 2x bagi 2 kan x. Min 2 bagi 2 itu 1 ya. Jadi x min 1 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Nah, dari sini bentuk yang terakhir ini sudah sama dengan bentuk yang ketiga. Maka menyelesaikannya dengan cara fx sama dengan gx ya. Oke, kita tulis di sini. Maka ya, x kurang 1 itu sama dengan apa? Oh, gx-nya ternyata dalam bentuk konstanta ya.
Oke, K itu berarti ya. K-nya berapa? 4. Udah. Jadi kita selesaikan ya. Jadi min satunya bawa ke kanan. Jadi X sama dengan 4 tambah 1. Jadi X-nya sama dengan berapa? 5 ya. Oke. Jadi itu pembahasan soal yang ke-6. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak lanjutkan ya ke bentuk yang keempat ya. Oke, Bapak tulis dulu nih. Bentuk 4 ya. Bentuk 4 seperti ini. A pangkat fx ya, itu sama dengan B pangkat fx ya. Dimana A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1 ya. B juga lebih dari 0, B juga tidak sama dengan 1 ya. Nah, untuk bentuk yang keempat ini ya, penyelesaiannya adalah maka di sini apa? Fx-nya itu harus sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Nah, contohnya Bapak kasih contoh nih. Misalnya contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama itu 3 pangkat x kuadrat min 4. Ini sama dengan misalnya Pak taruh di sini 2021 pangkat x kuadrat min 4 ya. Nah, di sini bilangan pokoknya nggak sama, tapi pangkatnya sama, ya, sesuai dengan bentuk yang keempat ya. Nah, maka kita selesaikan dengan cara fx-nya, ya, fx-nya itu adalah x kuadrat min 4 itu sama dengan 0, ya. Jadi di sini x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Oke, sama dengan soal yang tadi ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat ya. Kita rubah dulu ya. Ini jadinya x kuadrat min 2 kuadrat ya, sama dengan 0. Maka kita rubahnya apa? X min 2 kali x plus 2 itu sama dengan 0 ya. Oke, kita cari penyelesaian yang pertama nih. X min 2 itu sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 2, kan gitu ya. Terus yang berikutnya ya, X plus 2 itu sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan apa? Min 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dengan 2. Itu contoh yang pertama ya, dari bentuk persamaan eksponen yang keempat. Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya. Bapak kasih satu contoh lagi ya, dengan bentuk keempat ya, yang terkait bentuk keempat ya. Contohnya gini, 2019 itu pangkat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 2020 pangkat x kuadrat min 5x tambah 6. Jadi pangkatnya sama, bilangan pokoknya nggak sama ya, atau basisnya nggak sama. Nah, di sini berarti apa? Fx-nya itu sama dengan 0 ya. Maka kita selesaikan dengan cara fx sama dengan 0, x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat lagi. Nah, untuk menyelesaikan, Sobat Denpasar Mengajar harus memfaktorkan.
Jadi harus paham dulu bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Jadi Bapak faktorkan ya. Faktorkan. Jadi di sini faktornya adalah X dikurangi 2, nanti X dikurangi 3 ya. Ya, ini sama dengan 0. Nah, ini faktornya ya. Lebih jelas, Sobat Denpasar Mengajar bisa belajar dulu mengenai bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kalau kita sudah faktorkan, kita cari nilai X-nya sekarang. Yang pertama, X dikurangi 2 itu sama dengan 0. Maka X-nya adalah 2. Ya. Yang kedua, X kurang 3 itu sama dengan 0. Maka X yang keduanya adalah 3. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dengan 3. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu pembahasan soal yang kedua. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya ke bentuk yang kelima. Nah, Bapak sudah tuliskan di papan nih. Jadi bentuknya seperti ini. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx ya. Jadi pangkatnya yang sama. Nah, untuk menyelesaikan itu harus melakukan 3 langkah kita. Yang pertama ya, Fx-nya kita buat sama dengan Gx ya. Kemudian yang kedua, Hx-nya itu sama dengan 0. Tapi untuk yang kedua ini harus ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah Fx tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya nanti juga nggak boleh sama dengan 0 ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Fx-nya kita buat sama dengan min Gx ya. Ada syaratnya juga. Syaratnya nanti adalah Hx-nya harus genap. Oke, Bapak kasih contoh dulu nih. Ini 2x min 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 3x min 11 pangkat x tambah 1. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu ya. Oke, Bapak di sini nih. Nah, yang pertama itu Fx ya. Fx sama dengan Gx ya. Fx-nya adalah 2x min 4 ya. Kita tulis saja ya. 2x min 4 sama dengan Gx-nya itu 3x min 11 ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, x-nya kita kumpulin jadi 2x dikurangi 3x itu sama dengan min 11. Min 4-nya bawa ke kanan jadi plus 4 ya. Ini jadi berapa nih? Ini jadi min x ya. Min x sama dengan ya, itu jadi min 7 ya. Min 7. Nah, kita karena semuanya min ya kita kaliin dengan min 1 aja ya. Nah, ini jadi apa? X sama dengan 7. Oke, kita sudah dapat penyelesaian yang pertama ya. Penyelesaian yang pertama, X-nya sama dengan 7. Nah, terus kita penyelesaian yang kedua, Hx kita buat sama dengan 0. Tapi nanti ada syarat ya. Kita harus uji syarat. Oke, yang kedua, Bapak tulis sini aja. Yang kedua ya, Hx sama dengan 0 ya. Hx-nya sama dengan 0. Hx-nya di sini apa? X tambah 1 ya. Oke. Jadi di sini X tambah 1 itu sama dengan 0. Jadi nilai X-nya itu adalah min 1. Nah, apakah min 1 ini penyelesaian? Kita uji syarat dulu ya. Ingat syaratnya tadi adalah Fx tidak boleh sama dengan 0, Gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Dimana tadi dari yang kedua ini kita dapat X-nya min 1. Oke, kita uji syarat ya. Uji syarat. Uji syarat
Berarti nanti fx tidak boleh sama dengan 1, sama dengan 0. Berarti f-1 nya kita cari. Ya. F-1. Nah, fx nya kan 2x min 4 ya. Berarti sama dengan 2 kali x nya kita ganti dengan min 1. Min 1 ya, 2 kali min 1 nanti dikurangi 4. Dikurangi 4. Ini jadi berapa? Min 2 dikurangi 4 sama dengan min 6. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata fx nya tidak sama dengan 0. Oke? Memenuhi ya, fx tidak sama dengan 0. Ya, itu baru fx. Sekarang gx nya. Gx juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi g-1 nya nggak boleh sama dengan 0. Oke? Sekarang kita g-1 kita uji. G-1. G-nya apa tadi? Nih, 3x min 11. Berarti 3 kali min 1 ya dikurangi 11 gitu ya. 3 kali min 1 dikurangi 11. Ini 3 kali min 1 jadi min 3. Ini dikurangi 11 itu jadi min 14 ya. Min 14. Nah, dari sini juga kita dapatkan bahwa gx nya tidak sama dengan 0. Oke? Gx juga tidak sama dengan 0. Berarti apa? Syarat yang kedua ini ternyata dipenuhi. Maka x sama dengan min 1 itu adalah memenuhi ya. Jadi dia nanti jadi himpunan penyelesaian. Oke? Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu adalah fx kita buat sama dengan min gx. Tapi nanti ada syaratnya. Jadi fx ya sama dengan min gx ya. Fx nya berapa? Ini 2x min 4. Oke, di sini 2x min 4. Oke, biar nggak salah kita kurung aja dulu ya. Min. Nah, Bapak juga kurung gx nya. Ntar buka kurung. 3x min 11 gx nya. 3x min 11. Buka kurung sekarang. 2x min 4 sama dengan ini apa? Min 3x min kali min jadi plus 11 ya. Oke, kumpulin x nya. Jadi di sini jadinya 2x tambah 3x sama dengan 11. Min 4 nya bawa ke kanan itu jadi plus 4 ya. Ini jadi apa? 5x ya. 5x sama dengan 15. Maka x nya 15 per 5. Jadi x nya adalah 3. Nah, apakah 3 ini memenuhi penyelesaian? Gitu ya. Kita uji syarat. Oke. Uji syarat. Nah, syaratnya apa? Ini hx nya itu mesti genap. Maksudnya hx itu h3-nya itu harus bernilai genap. Oke, kita coba cari h3. Hx itu rumusnya adalah x tambah 1. Berarti ganti x-nya dengan 3 ya. Nah, di sini jadinya 3 tambah 1 hasilnya berapa? 4. Oh, ternyata hx-nya menghasilkan genap. Nah, karena genap berarti apa? Yang ketiga ini hasilnya memenuhi ya, memenuhi syarat. Berarti x sama dengan 3 itu juga memenuhi ya. Memenuhi. Nah, sekarang berarti dari 3 langkah yang kita lakukan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 7, min 1, dan 3 ya. Jadi kita tulis saja dari yang paling kecil ya. Min 1, kemudian 3, kemudian 7 ya. 7. Oke. Nah, jadi 3 langkah itu semua ternyata X-nya menjadi himpunan penyelesaian.
Catatannya Sobat Denpasar Mengajar, untuk langkah kedua dan ketiga, apabila syaratnya tidak dipenuhi, maka nilai X-nya itu bukan penyelesaian. Oke? Nah, dalam kasus yang soal ini, langkah kedua dan ketiga ternyata syaratnya sesuai dengan syarat yang kita tentukan. Ya, syarat penyelesaian. Maka X yang kedua dan ketiga ini menjadi himpunan penyelesaian. Oke, sebentar Bapak kasih lagi contoh yang kedua sehubungan dengan bentuk yang kelima ini. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, biar lebih jelas tentang bentuk yang kelima, Bapak kasih satu contoh lagi nih. Ini 2x min 1 pangkat x tambah 3 itu sama dengan x tambah 1 pangkat x tambah 3, ya. Oke, langkah pertama ya. Oke, Bapak selesaikan langkah pertama ini. Langkah pertama itu adalah fx itu sama dengan gx, ya. Fx-nya adalah 2x min 1 ya. Jadi 2x min 1 itu sama dengan x tambah 1 ya. Oke, kita selesaikan langsung ya. 2x min x sama dengan 1 min 1 bawa ke kanan jadi plus 1. Ini jadi apa? 2x kurang x itu jadinya x. 1 tambah 1 itu jadinya 2. Nah, 2 ini karena nggak ada syarat, udah jadi himpunan penyelesaian. Oke? Jadi sudah dapat satu himpunan penyelesaian ya. Nah, yang berikutnya sekarang langkah yang kedua nih. Kita buat Hx-nya itu sama dengan 0. Tapi nanti ingat, nilai X-nya nanti diuji di syarat. Ya. Dimana Fx-nya nanti harus tidak sama dengan 0 dan Gx-nya juga nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita coba di langkah yang kedua ini ya. Langkah yang kedua ya. Hx ya. Hx sama dengan 0. Nah, oke. Hx-nya berapa di sini? Hx-nya adalah ini ya, x tambah 3 ya. Oke, ya. Jadi di sini x tambah 3 itu sama dengan 0. Maka nilai x-nya berapa? Min 3. Nah, apakah x sama dengan min 3 ini memenuhi penyelesaian? Ya, kita uji syarat. Oke, uji syarat ya. Uji syarat. Nah, syaratnya ini fx-nya tidak boleh sama dengan 0, gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, berarti kita fx dulu ya. Nah, f min 3 berarti f min 3 hasilnya berapa? Kita lihat nih, fx-nya berapa? 2x min 1. Berarti 2 kali min 3 ya, dikurangi 1 ya. Ini berapa? 2 kali min 3 berarti min 6 dikurangi 1 sama dengan min 7. Ya, min 7. Artinya apa? Fx itu tidak sama dengan 0. Ya, Fx-nya tidak sama dengan 0. Sudah sesuai ya. Terus G min 3-nya. Ya, Gx-nya atau G min 3-nya ya. G min 3, G-nya itu adalah X tambah 1, berarti min 3 tambah 1 ya. Min 3 tambah 1 itu sama dengan min 2 ya. Oke, min 2. Nah, min 2 itu artinya apa? Gx-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya sudah terpenuhi ya. Fx tidak sama dengan 0, Gx juga tidak sama dengan 0. Artinya apa? Nilai X sama dengan min 3 ini berarti memenuhi ya. Memenuhi. Jadi dia jadi himpunan penyelesaian nanti. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah kita buat Fx-nya ya sama dengan min Gx. Oke? Ya, Fx ini sama dengan min
GX. Ya. Fx berapa? Fx-nya 2x min 1. Ini berarti 2x kurang 1 sama dengan ya min GX. Oke, Bapak kurung aja dulu ini ya. Kurung ini sama dengan min GX-nya itu adalah X tambah 1. Jadi Pak kurung lagi X tambah 1 ya. Oke, buka kurung sekarang. 2x min 1 sama dengan min x min 1 ya. Oke, kumpulin x-nya. 2x ini jadi plus x ya, sama dengan min 1 ke sini jadi plus 1 ya. Min 1 plus 1 ini jadi 3x sama dengan 0. Maka x-nya apa? 0 ya. Nah, apakah 0 ini memenuhi penyelesaian? Kita uji syarat. Uji syarat ya. Yang ketiga ini syaratnya apa? Hx harus genap. Hx-nya x tambah 3. Jadi H0 ya. H0 sama dengan 0 tambah 3. Hasilnya berapa? 3. Nah, ternyata Hx-nya itu bilangan ganjil. Ya, Hx ini ganjil. Nah, karena ganjil berarti apa? X sama dengan 0 ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian kita hanya 2. Yang pertama dari yang langkah 1 ya, X sama dengan 2, dan yang berikutnya dari langkah 2, X sama dengan min 3 ya. Jadi himpunan penyelesaian di sini adalah kita mulai dari angka terkecil ya. Jadi min 3 di langkah yang kedua, dan langkah yang pertama adalah X sama dengan 2 ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu 2 contoh soal terkait dengan bentuk yang ke-5. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ke-6 ya. Jadi bentuk yang ke-6 seperti ini. Hx pangkat Fx itu sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, langkah penyelesaian ada 4 nih. Yang pertama itu Fx-nya sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga harus ada syarat dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi, Fx dan Gx-nya bernilai positif. Nah, kemudian yang keempat, Hx-nya sama dengan min 1. Nah, syaratnya nanti adalah Fx dan Gx itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi ini 4 langkahnya ya. Untuk lebih jelas, Bapak kasih 1 contoh nih ya. Jadi X kurang 4 dipangkatkan 3X tambah 2 sama dengan X kurang 4 pangkat X tambah 4. Oke, kita ke langkah yang pertama ya. Oke, langkah yang pertama itu Fx ya. Fx sama dengan Gx. Nah, Fx-nya di sini apa? 3x tambah 2 sama dengan x tambah 4 ya. Jadi itu kita selesaikan ya. Ini jadinya 3x kurang x sama dengan 4 kurang 2 ya. Maka di sini apa? 2x ya. 2x sama dengan 2. Jadi x adalah 2/2 ya. Maka x-nya sama dengan 1. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, Bapak di sini aja ya. Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah ya, ini ya, langkah yang kedua, Hx-nya sama dengan 1 ya. Oke, Hx sama dengan 1
ya, Hx-nya adalah X kurang 4 ya. Jadi X kurang 4 sama dengan 1. Maka nilai X-nya nanti adalah 1 tambah 4 ya. Min 4-nya dibawa ke kanan jadi plus 4. Jadi X-nya sama dengan 5 ya. Oke, langkah pertama dan langkah kedua ini itu otomatis jadi himpunan penyelesaian ya. Karena tidak ada syarat. Oke. Nah, langkah yang ketiga sekarang. Langkah yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Nanti ada syaratnya. Fx dan Gx positif. Oke, kita buat ya. Hx itu sama dengan 0. Berarti apa? X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini termasuk penyelesaian? Kita uji syaratnya dulu. Uji syarat ya. Oke, kita lihat di Fx-nya dulu, berarti F4 ya. F4 sama dengan, nah, ini kan 3x tambah 2 ya, berarti 3 kali 4 tambah 2, berarti berapa nih? 3 kali 4, 12 tambah 2, itu sama dengan 14 ya. Berarti Fx-nya positif. Oke, Fx-nya positif. Terus kita uji Gx ya, berarti G4. G4 sama dengan 4 tambah 4. Apa? 4 tambah 4 itu 8 ya. 8. Nah, Gx-nya juga itu positif ya. Oke? Karena Fx dan Gx-nya positif, berarti syaratnya terpenuhi ya. Syaratnya terpenuhi, berarti X sama dengan 4 itu adalah memenuhi ya. Ini jadi himpunan penyelesaian ya. Terus yang keempat sekarang. Yang keempat itu kita buat Hx-nya sama dengan min 1. Tapi ada syarat. Syaratnya Fx dan Gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, kita selesaikan ya. Ini berarti Hx sama dengan min 1. Hx-nya adalah X kurang 4 sama dengan min 1. Berarti X-nya berapa? Min 1 tambah 4. X-nya adalah 3 ya. Nah, apakah 3 ini termasuk penyelesaian? Kita uji syarat. Uji syarat ya. Uji syarat berarti F3. Oke, kita cari F3-nya dulu. 3 kali 3 gitu ya. Ditambah 2. 3 kali 3 tambah 2 itu jadi 9 tambah 2 dapatnya apa? 11 ya. 11 ya, 9 tambah 2 dapatnya 11. Terus ini jadinya F3-nya, Fx-nya ini kan ganjil ya. Dapatnya ganjil. Terus G3-nya. G3-nya berarti 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4 itu dapatnya 7. Berarti Gx-nya juga ganjil. Oh, ternyata dengan X sama dengan 3 diperoleh Fx-nya nanti ganjil, Gx-nya juga ganjil. Berarti sama-sama ganjil. Nah, jadi yang keempat ini apa? Syaratnya nanti Fx dan Gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Berarti apa? Memenuhi ya. Sehingga kita bisa lihat apa, kita bisa simpulkan X sama dengan 3 ini memenuhi ya. Memenuhi karena saat uji syarat Fx dan Gx-nya sama-sama ganjil. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 4 ternyata keempatnya semua menjadi himpunan penyelesaian. Sehingga kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah
himpunan kita mulai dari yang terkecil ya. Yang terkecil 1, terus 3, terus 4, terus 5 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4, 1, 3, 4, dan 5. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu contoh soal dari bentuk yang ke-6. Sebentar kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke bentuk yang ke-7 ya, bentuk yang terakhir. Nah, di sini A besar ya, kali A pangkat fx kuadrat tambah B besar kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini bentuk yang ke-7 ya. Kalau masih bingung, Bapak kasih contohnya aja langsung ya, biar lebih jelas. Nah, misalnya ada soal seperti ini. 3 pangkat 2x tambah 1 ditambah 27 itu sama dengan 82 kali 3 pangkat x ya. Nah, ini Bapak rubah dulu ya bentuknya ya. Oke, Bapak rubah terutama yang 3 pangkat 2x tambah 1 ya. Itu Bapak rubah jadi seperti ini. 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1 ya, ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x ya. Nah, terus 3 pangkat 2x itu Bapak rubah lagi jadi gini, 3 pangkat x dipangkatin 2. Oke, jadi dibalik gitu loh. Kalau tadi 3 pangkat x dipangkatin 2, karena pangkat dipangkatin itu dikalikan. Nah, ini Bapak balik, 3 pangkat 2x Bapak kembalikan menjadi 3 pangkat x dipangkatin 2 ya. Kali 3 pangkat 1 apa? 3 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x ya. Nah, biar tidak bingung ya, kita coba misalkan aja dulu ya. Jadi misal ya, misalkan 3 pangkat x ini sama dengan P gitu misalnya ya. Sama dengan P, berarti di sini apa? Di sini jadi P kuadrat kali 3 ditambah 27 sama dengan 82 kali P ya. Oke, biar bagus bentuknya Bapak ubah seperti ini ya. 3P kuadrat tambah 27 sama dengan 82P. Nah, berikutnya Bapak akan jadikan persamaan kuadrat ini. 3P kuadrat min 82P tambah 27 itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah jadi persamaan kuadrat seperti ini, maka tugas kita berikutnya untuk mendapatkan nilai x, kita harus cari dulu faktor dari P, nilai dari P. Caranya gimana? Faktorkan. Oke, jadi kita faktorkan ya. Oke, ini kalau difaktorkan itu jadi P min 27 kemudian 3P min 1 ya. Ini min 1 ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkan ini? Sobat Denpasar Mengajar ya, belajar dulu mengenai cara mencari akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan ya. Oke. Nah, kalau sudah kita faktorkan persamaan kuadratnya, kita cari sekarang nilai P-nya. Yang pertama nih. Yang pertama, P kurang 27 itu sama dengan 0. Maka dapatnya P sama dengan berapa? 27. Nah, kalau sudah dapat P sama dengan 27, itu belum penyelesaian. Kenapa? Karena P ini kita tadi misalkan
ya 3x-nya kita misalkan P kan gitu ya. Berarti ini kita rubah dulu nih. Kita rubah dulu. P sama dengan 27. Itu artinya 3 pangkat X sama dengan 27. Oke? Kita cari nilai X-nya sekarang. Dengan apa? Dengan membuat 27 ini menjadi bilangan pokok 3. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Jadi nilai X yang pertama adalah 3. Oke? Terus yang kedua itu adalah 3P kurang 1 sama dengan 0. Maka 3P sama dengan 1 berarti P-nya sama dengan 1/3. Sama dengan yang di atas, berarti P itu adalah pemisalan dari 3 pangkat X. Jadi kita ubah dulu P-nya. Jadi P itu adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X itu sama dengan 1/3. Nah, ingat Sobat Denpasar mengajar, sifat eksponen 1/3 itu jadinya apa? Sama dengan 3 pangkat min 1. Sehingga X yang kedua dapatnya adalah min 1. Nah, kesimpulan kita apa? Ya, kesimpulan kita, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah min 1 dan 3. Oke, Sobat Denpasar mengajar, itu penjelasan Bapak terkait materi persamaan eksponen. Bapak berikan tadi 7 bentuk persamaan eksponen, ya. Sekarang Bapak akhiri dulu video ini dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar mengajar pasti fun. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man,